Ya, salam semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah bagian ke-39, Parasat Balak, dengan pengajaran ilmu hitam Bileam. Bileam mempelajari ilmu gaib dari malaikat yang jatuh, dari ajaran Rabbi Simon Bar Yochai. Bilangan 22 ayat 23 menulis, keledai itu melihat malaikat Tuhan. Rabbi Ishak dan Rabbi Yossi sedang berdiskusi tentang tema ini. Mereka diskusi, jika Bileam begitu hebat, mengapa keledai itu melihat dan Bileam sendiri tidak melihatnya? Dan bagaimana Taurat bisa bersaksi tentang Bileam, yaitu dia jatuh ke dalam trans meditatif atau rebah dengan visi mistik atau mata tersingkap. Apakah dia berada pada tingkat yang lebih tinggi dari semua nabi lainnya? Mungkinkah orang rendahan ini yang hanya seorang penyihir hitam benar-benar melihat pancaran cahaya surgawi yang maha kudus? Kekudusan penguasa dunia. Para rabi memutuskan untuk pergi ke Rabbi Simon Bar Yochai untuk mengklarifikasi masalah ini. Ketika mereka sampai di Rabbi Simon, mereka mulai pembicaraan dengan mengutip Midras yang terkenal bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia meminta pendapat para malaikat. Ayat tersebut mengatakan, Mah enos ki tiskerenu ufei nadam ki tifketenu. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini tertulis di Mazmur 8 ayat 5. Kita telah belajar bahwa ketika Yang Maha Kudus memutuskan untuk menciptakan Adam, dia memanggil berbagai kelompok malaikat dan mendudukkan mereka di hadapannya. Kemudian Tuhan mengumumkan kepada mereka, Aku ingin menciptakan Adam. Malaikat pun menjawab dengan sebuah ayat yang kemudian tertulis di Mazmur. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 49 ayat 21. Yang Maha Kudus kemudian mengulurkan jarinya dan membakar mereka. Kemudian Tuhan mendudukkan kelompok lain di hadapannya dan berkata, Saya ingin menciptakan Adam. Mereka pun menjawab, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Yaitu maksud mereka, apakah sifat orang ini? Kamu tampaknya memiliki harapan yang tinggi untuknya. Tetapi bukankah itu terungkap di hadapanmu bahwa hampir tidak dapat dihindari bahwa dia akan jatuh? Ya. Hashem menjawab kepada mereka, Aku akan menciptakannya dalam rupa malaikatmu dan kebijaksanaannya bahkan akan melebihi milikmu. Yaitu saya akan memberinya setiap keuntungan dan berharap dia akan berhasil terlepas dari ujian yang akan saya ujikan. Tetapi ketika Hashem akhirnya menciptakan Adam, kita tahu semua kemudian Adam pun jatuh dalam dosa dan dia diusir dari hadirat Tuhan. Asa dan Azael, dua malaikat yang berbicara di hadapan Yang Maha Kudus, mereka katakan, klaim asli dari kami telah terbukti dan benar. Lihatlah, manusia yang engkau ciptakan telah berdosa di hadapanmu. Tuhan pun menjawab kepada mereka, apakah engkau pikir engkau bisa berbuat lebih baik kalau engkau berada dalam posisi dan situasi yang mereka hadapi? Kemudian apa yang dilakukan Yang Maha Kudus? Dia menurunkan mereka dari tingkat kekudusan mereka ke dunia. Begitu mereka turun, kecenderungan jahat memasuki mereka dan mengalahkan mereka. Seperti yang tertulis, mereka mengambil salah satu dari banyak anak-anak perempuan sebagai istri untuk diri mereka sendiri dari siapapun yang mereka pilih. Tertulis di Bereshit 6 ayat 2 atau Kejadian 6 ayat 2. Sebagai akibat dari dosa mereka, yaitu sombong dan lancang, mereka disingkirkan dan dibuang dari kekudusan mereka sebelumnya. Sohar Bereshit 1, 37a.
Rabi Simon Bar Yochai mendengar apa yang mereka tanyakan dan apa yang mereka maksudkan. Kemudian Rabi Simon Bar Yochai pun menjawab. Pertama, sehubungan dengan pertanyaan awal Anda, bagaimana Taurat bisa bersaksi tentang Bileam yang jatuh ke dalam transmeditasi atau dia rebah ya, dengan visi mistik, mata terbuka, tetap terbuka tapi bisa melihat secara spiritual. Kami memiliki aturan. Kekudusan hanya berdiam di mana ada bejana yang cocok untuk menerimanya. Pria ini atau Bileam ini jelas tidak layak. Bagaimana dia bisa mendapatkan penglihatan mistik sejati? Untuk menjawabmu, kata Rabi Simon Bar Yochai, aku akan mengaitkan masalah ini dengan pertanyaanmu tentang Asa dan Asael. Apa yang terjadi dengan kedua malaikat ini setelah Yang Maha Kudus mengusir mereka dari surga? Mereka pun kemudian mengejar wanita dan menyebabkan orang-orang berbuat salah atau dosa. Seperti yang telah kami sebutkan sehubungan dengan ayat. Dia menjadikan anginnya sebagai malaikat atau utusannya. Mazmur 104 ayat 4. Yang dimaksud ini keduanya adalah malaikat ya. Angin dan utusan malaikat. Lalu bagaimana mereka bisa eksis di alam duniawi? Sebaliknya, tidak ada malaikat supranatural yang dapat eksis tanpa menerima daya hidup mereka melalui pancaran sinar supranatural. Jika pancaran ini ditahan dari mereka, mereka tidak bisa eksis. Ini lebih benar dari dua orang yang dicampakkan oleh Yang Maha Kudus dan dengan demikian terputus dari pancaran surgawinya. Cahaya mereka sendiri berubah dan ketika mereka turun ke dunia, atmosfer dunia ini menguasai mereka dan mereka mengalami perubahan level yang drastis. Perhatikan, mana di gurun ketika turun dari tingkat yang sangat agung, dari tingkat pancaran cahaya surgawi. Saat turun melalui dimensi spiritual, itu memberi makanan bagi semua Bani Israel di padang gurun. Itu adalah makanan para malaikat. Namun begitu turun dengan embun pagi dan atmosfer dunia ini menyelimutinya, ia menebal dan menggumpal. Kilaunya berubah dan tampak sepenuhnya berbentuk fisik. Hal yang sama berlaku untuk malaikat. Dan terlebih lagi karena mereka berasal dari tingkat yang lebih rendah dari mana itu sendiri. Ketika mereka turun, ini dimaksudkan kepada Asa dan Asael ya, yang Tuhan turunkan mereka karena kesombongan dan kelancangan mereka. Atmosfer dunia ini pun menyelimuti dan menguasai mereka dan mereka berubah dari level mereka yang sebelumnya. Nah, sekarang lanjut Rabi Simon Bar Yochai. Sehubungan dengan kedua malaikat ini, apa yang dilakukan Yang Maha Kudus? Dia melihat bahwa mereka menyesatkan orang. Kemudian Tuhan mengikat mereka dengan rantai logam di pegunungan kegelapan. Orang-orang yang mengetahui di mana mereka berada akan mendatangi mereka dan mereka akan mengajari orang-orang ini seni gaib atau mistik. Ilmu sihir ya. Taurat menyebut pegunungan kegelapan ini Harerei Kedem, pegunungan kuno di timur. Berdasarkan arti ganda dari Kedem yang berarti timur dan kuno. Seperti yang dinyatakan dalam ayat, Balak Raja Moab telah membawa saya dari Aram, dari pegunungan kuno di timur. Bilangan 23 ayat 7. Mereka disebut pegunungan kuno di timur karena ketika dunia diciptakan, kegelapan mendahului cahaya. Sebagaimana ayat-ayat menjelaskan 6 hari penciptaan di kitab Kejadian ya, yang menyatakan jadilah itu petang dan pagi. Ya, dalam urutan itu Laban ayah mertua Yakub di Aram dan Bileam ya, yang adalah reinkarnasi dari Laban secara harafiah dan juga karena Bileam mengambil Laban sebagai guru ahli sihirnya, mempelajari seni gaib dari para malaikat yang jatuh ini. Inilah sebabnya mengapa Bileam berkata tentang dirinya sendiri. Ini adalah perkataan orang yang mendengar perkataan Tuhan, yang melihat penglihatan yang maha kuasa. Bilangan 24 ayat 4. Karena Asa dan Asael telah mengajarinya perkataan rahasia Tuhan yang telah mereka dengar ketika mereka masih di surga. Inilah sebabnya mengapa dikatakan
mendengar perkataan Tuhan dan bukan mendengar suara Tuhan, yaitu ucapan yang dia dengar dari Asa dan Azael. Dia juga berkata, ini adalah perkataan orang yang mendengar perkataan Tuhan dan mengetahui kehendak yang Maha Tinggi. Ulangan 24 ayat 16. Dari Asa dan Azael, dia belajar bagaimana menentukan waktu yang paling menguntungkan untuk menampilkan karya seninya atau ilmu sihirnya. Dia melanjutkan berkata, Rabi Simon berkata, siapa yang melihat visi yang maha kuasa saat jatuh, ya, dalam trans meditatif, dengan wawasan mistis, atau sambil mata tersingkap, dia bisa melihat, ya, hal-hal spiritual, sekalipun matanya tersingkap. Siapakah orang-orang yang melihat visi yang maha kuasa? Novel, secara harfiah artinya jatuh, dan galui naim, itu wawasan mistis, ya, mata tersingkap, yaitu merujuk kepada Asa dan Asael. Asa disebut novel karena yang artinya jatuh, karena selain dijatuhkan dari surga sekali, yang Maha Kudus memaksanya jatuh lebih jauh lagi ke bawah, ke kedalaman, kegelapan yang sangat gelap di sana. Makanya dia disebut novel, jatuh. Azael disebut galui naim, karena dia tidak membuat marah yang Maha Kudus seperti Asa. Beliau biasa pergi ke pegunungan kuno di timur setiap hari. Inilah sebabnya dia berkata, Balak telah membawaku dari pegunungan kuno di timur. Rabi Simon berkata, berapa kali saya mengulanginya dan tidak ada yang memperhatikan. Yang Maha Kudus tidak mengizinkan hadiratnya untuk tinggal kecuali di tempat kekudusan yang sesuai. Karena itu yang Maha Kudus berulang kali memperingatkan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Sebaliknya, beruntunglah bangsa Israel yang telah dikuduskan, agar dia membiarkan hadiratnya tinggal di antara mereka seperti yang tertulis. Tuhan membuat kehadirannya dikenal di perkemahanmu. Karena itu, biarlah perkemahanmu menjadi kudus. Toda Raba, Shabbat Shalom.